Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita menyanjung syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya Allah curahkan banyak kenikmatan kepada kita. Salah satunya nikmat sehat. Dan juga setelah nikmat sehat, alhamdulillah Allah masih berikan nikmat waktu dan setelah nikmat keselamatan, Allah masih berikan nikmat bisa mengenal, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah semacam salawat dan salam senantiasa dimaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan salam dan salam senantiasa dimaturkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat dengan Subhanahu wa taala, pasti berwasiat khususnya buat fakir dan umumnya buat umat sekalian. Mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sama. Ketakwaan bukan hanya ucapan dan tindakan, tetapi ketakwaan adalah kesadaran dalam hati yang membuat kita semakin takut untuk bermaksiat dan rindu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berjalan. Hari demi hari, pekan demi pekan, tanpa kita sadari, kurang lebih 29 hari kita akan bertemu dengan Idul Adha, hari yang sangat agung, hari raya kaum muslimin, hari raya pengorbanan, dan hari yang menguji keimanan serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha bukan sekadar memenuhi ibadah kurban, bukan sekadar menyembelih hewan kurban, bukan sekadar rutinitas tahunan, namun
Idul Adha adalah ujian hati. Idul Adha adalah ujian cinta. Idul Adha adalah ujian keimanan. Seberapa besar kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan dunia yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa ma yutillaha sa'ailallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hadirkan dalam hati kita semua kisah agung yang Allah abadikan dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi, seorang ayah yang telah menanti kehadiran seorang anak. Dan ketika anak itu tumbuh, menjadi penyejuk mata, menjadi harapan, menjadi cinta. Allah mengujinya dengan perintah yang sangat berat, menyembelih anak yang dia cintai. Bayangkan hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan seorang ayah ketika ada diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anak. Namun apa yang beliau lakukan? Beliau tidak membantah, tidak menunda, tidak mencari alasan. Beliau taat, dan lebih menentukan lagi jawaban dari sang anak, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang selamat. Subhanallah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan sekedar kita. Ini adalah pelajaran bagi kita semua tentang ketaatan sampai sekarang, tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini sebentar lagi Idul Adha. Allah tidak meminta kita menyembelih anak kita, namun Allah telah menguji kita dengan apa? Dengan cara yang berbeda. Allah menguji dengan harta yang kita kumpulkan siang sampai malam. Allah menguji dengan jabatan kita yang kita banggakan, dengan dunia yang sering kita membuat lalai. Maka mari kita bertanya kepada hati kita semua, kepada hati kita sendiri, dengan jujur, dengan hati kita, siapa yang lebih cintai, siapa yang lebih kita cintai, Allah atau dunia? Allah Ta'ala berfirman, "Dan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan Allah SWT berfirman, "Dan tanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum." Daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali
tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita semua mudah mengeluarkan uang untuk kebutuhan dunia. Namun rasa berat ketika diminta untuk berkorban. Kita mampu membeli ini dan itu, namun menolak untuk berkorban. Kita rela menghabiskan harta untuk kesenangan, namun ragu untuk beribadah, untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena hati kita belum siap. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu hadirin sekitar kurang lebih 21 hari kita akan berjumpa dengan Idul Adha. Gunakan waktu ini untuk memperbaiki hati kita semua, untuk melatih keikhlasan dan menyiapkan pengorbanan. Mulai dari sekarang kita harus ada niatan untuk berkorban. Mulai dari sekarang kita sisihkan hal terbaik kita. Kita pikir, kita tabung. Bukan yang sisa atau bukan yang terpaksa. Karena Allah tidak melihat jumlahnya hadirin, tetapi Allah melihat khusus dan hati kita semua. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man amila, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari penyembelihan Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Ini menunjukkan hadirin bahwa ibadah kurban adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan menjelang Idul Adha, maka hadirin, mari kita isi hari-hari dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi hari-hari ini dengan memperbaiki salat kita. Mari kita isi hari kita dengan memperbanyak istighfar. Mari kita isi hari-hari kita dengan mempererat silaturahim. Dan bagi yang sudah berniat untuk berkorban, Rasulullah SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama dan salah satu di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah ia menyentuh, memotong sedikit pun dari rambut dan kulit. Dengan kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tunda kebaikan, karena kita tidak tahu apakah kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan Idul Adha yang sebentar lagi akan datang kepada kita semua, atau justru menjadi kesempatan terakhir bagi kita. Maka hadirin, mari kita bersegeralah sebelum datang waktu yang tidak bisa kita ulang. Allahumma sirli bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا فنكون من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم نسألك توبة نصوحا يا الله وتوبة صبرا ورحمة إنك ورحمة بعد الموت يا الله ربنا أتجب قلوبنا وليس لك محبنا لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين سبحان ربك رب العزة يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة وحي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة